Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya pembacaan surat keputusan peserta yudisium tahap kedua tahun ajaran 2019-2020 oleh Kabar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terhormat Ibu Hijrawati Usman SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo nomor 1242 tahun 2020 tentang penetapan peserta yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo gelombang 2 tahun 2020. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo menimbang A. Bahwa demi terlaksananya kegiatan yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan gelombang kedua tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan peserta yudisium dalam suatu surat keputusan. B. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ikut dalam yudisium sarjana. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo tentang penetapan peserta yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo gelombang kedua tahun 2020. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo gelombang 2 tahun 2020. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palopo pada tanggal 9 September 2020, Dekan mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pembacaan nama-nama peserta yudisium oleh masing-masing ketua program studi. Yang pertama kami undang Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Marwiyah MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor JN Palopo, Profesor Dr. Abdul Tidur MAG. Yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dalam hal ini Bapak Dr. Monika MPD. Yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati Ibu dalam hal ini Ibu Hijra Usman SE dan semua program studi, ketua dan sekretaris program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan para peserta yang sama. Baiklah, saya akan lanjutkan lampiran SK Dekan tentang nama-nama peserta yudisium
program studi pendidikan agama Islam berjumlah 18 orang. Pertama, Irfan NIM 1502010023, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 2. Basmial NIM 13160200, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. 3. Irfarianti NIM 1502010016, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. 4. Iswandi NIM 1502010003, IPK 3,69, predikat pujian. 5. Sabrianti NIM 1502010031, IPK 3,57, predikat pujian. 6. Andi Bunga NIM 1602010077, predikat IPK 3,67, predikat pujian. 7. Supri NIM 1602010013, IPK 3,83, predikat pujian. 8. Enda Ustari NIM 1502010015, IPK 3,55, predikat pujian. 9. Diam Pratiwi NIM 1602010081, IPK 3,6, predikat pujian. 10. Aisyah Superman NIM 1502010017, IPK 3,7, predikat pujian. Wirupi Mudiana NIM 1502010004, IPK 3,56, predikat pujian. Persela IPK 1602010145, IPK 3,85, predikat pujian. 13. Nurul Hikmah NIM 1502010070, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. 14. Risnawati NIM 1702010181, IPK 3,58, predikat pujian. 15. Arif Rahman Hakim NIM 1602010018, IPK 3,54, predikat pujian. Sarifah Rahmawati NIM 1602010054, predikat 3,67, predikat pujian. 17. Mutia Mutmainah NIM 1602010120, NIM IPK 3,8, predikat pujian. Terakhir, Yuharni NIM 131620123234, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan program studi pendidikan bahasa Inggris oleh Sekretaris Program Studi Bapak Muhammad Iksan SPD MPD. Disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk melanjutkan pembacaan daftar nama mahasiswa peserta yudisium
Nur Amalia, NIM 1502020098, IPK 3,49, sangat memuaskan. Rani 1502020140, NIM 3,34, sangat memuaskan. Marwati 1502020084, NIM 3,33, sangat memuaskan. Ashar Daung Allo 1602020016, IPK 3,63, ujian. Miftahul Khair 1502020153, NIM 3,38, sangat memuaskan. Nur Halimah 1502020155, IPK 3,33, sangat memuaskan. Edwal Robi 1416300029, IPK 3,73, ujian. Widya Anggraini 1502020116, IPK 3,32, sangat memuaskan. Muhammad Arfa NIM 1416300179, IPK 3,51, ujian. Wiraldi 1602020131, IPK 3,47, sangat memuaskan. Berikutnya Andika Saputra 1602020013, IPK 3,65, ujian. Wias Tunti Elsa 1502020115, IPK 3,49, sangat memuaskan. Sulfatli 1502020021, IPK 3,24, sangat memuaskan. Cindy Puspitasari 1502020139, IPK 3,31, sangat memuaskan. Nurul Cahyu Anissa 1602020160, IPK 3,69, ujian. Helma 1502020058, IPK 3,21, sangat memuaskan. Faisal Amir 1602020076, IPK 3,79, ujian. Citra Widyastuti 1602020138, IPK 3,65, ujian. Rosmita 1602020008, IPK 3,65, ujian. Muhammad Muharram Falalun 1602020036, IPK 3,62, ujian. Reski Jayanti Sagita AP 1502020027, IPK 3,81, ujian. Nur Afifah 1602020002, IPK 3,58, sangat memuaskan. Peserta ke-23, Indi Muhammad Nur, IPK 02020094, IPK 3,18, memuaskan. Nur Wahida 1416300106, IPK 3,41, sangat memuaskan. Nur Indah 1416300098, IPK 3,19, memuaskan. Ulwiyah 1502020143, IPK 2,98, memuaskan. Siti Masita Jupri 1316300035, IPK 3,03, memuaskan. Terakhir peserta ke-28, Musdalifah, IPK 1502020149, IPK 3,14, memuaskan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, selanjutnya program studi pendidikan bahasa Arab yang akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Prodi Mustafa SPD MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, para peserta didik yang kami banggakan, izinkan kami melanjutkan daftar nama yisum tahun akademik 2019-2020 dari program studi pendidikan bahasa Arab. Nomor 1, Lilis Karina Akas, 15.02.03.008, IPK 3,47, masuk tadi 4 tahun 10 bulan. Kedua, Juharni 15.02.03.005, IPK 3,52, masuk tadi 4 tahun 11 bulan. Dan ketiga, Wahyuni Pratiwi 16.02.03.045, IPK 3,49, masa studi 4 tahun 11 bulan. Yang keempat, Ihdatul Umma Saharuddin 15.02.03.021, IPK 3,68, masa studi 4 tahun 11 bulan. Yang kelima, Satriani Ja'far 16.02.03.043, IPK 3,70, masa studi 3 tahun 11 bulan. Yang keenam, Musdalifah 16.02.03.023, IPK 3,77, masa studi 3 tahun 11 bulan. Yang ketujuh, Astri Murna 15.02.03.013, IPK 3,39, masa studi 5 tahun. Yang kedelapan, Sri Wulandari 15.02.03.007, IPK 3,60, masa studi 5 tahun. Yang kedelapan, Murdiati 16.02.03.002, IPK 3,57, masa studi 4 tahun. Yang terakhir, Anggreni Sri Wahyuni 16.02.03.036, IPK 3,60, masa studi selama 4 tahun. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan program studi tadris matematika oleh Sekretaris Program Studi Ibu Nilam Permatasari Munir, SPD MPD. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium program studi tadris matematika FPIK IAIN Palopo. Yang pertama, Nastu Panipakan NIM 15.02.04.0065, IPK 3,46, sangat memuaskan. 2. Vivis Erika 16.02.04.01.04, IPK 3,64, ujian. 3. Tri Atika Okta 15.02.04.0053, IPK 3,39, sangat memuaskan. 4. Darwis 10.16.12.0010, 3,20, sangat memuaskan. 5. Rahmadani 15.02.04.0060, IPK 3,48, sangat memuaskan. 6. Miftahul Jannah 16.02.04.0052, IPK 3,82, ujian. 7. Junitno 11.16.12.0008,
IPK 3,18 sangat memuaskan. 8. Askar NIM 11 16 12 0003 IPK 3,14 sangat memuaskan. 9. Herwin Saputra 09 16 12 0059 3,19 sangat memuaskan. 10. Muhammad Irfan 11 16 12 0031 3,16 sangat memuaskan. 11. Rizal 15 02 04 0048 3,30 sangat memuaskan. 12. Arlin 13 16 12 0007 3,20 sangat memuaskan. 13. Haryanto 15 02 04 0093 IPK 3,18 sangat memuaskan. 14. Nur Alfiani 12 16 12 0044 3,27 sangat memuaskan. 15. Satria Wibowo Hidayat 09 16 12 0052 3,20 sangat memuaskan. 16. Hasni 16 02 04 0013 IPK 3,63 ujian. 17. Risna Syarmila 16 02 04 0088 IPK 3,56 ujian. 18. Nova Adila 14 16 12 0071 IPK 3,41 sangat memuaskan. 19. Ahmad Syahid NIM 14 16 12 004 IPK 3,28 sangat memuaskan. 20. Andika 09 16 12 0064 IPK 3,18 sangat memuaskan. 21. Arman Kristanto NIM 09 16 12 0067 IPK 3,17 predikat kelulusan sangat memuaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah oleh Sekretaris Program Studi Ibu Mirnawati SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PGMI. Raoda Giyatul Jannah NIM 13 16 14 0020 masa studi 7 tahun IPK 3,07 predikat kelulusan sangat memuaskan. Fitrianawati Dewi NIM 14 16 14 0021 masa studi 5 tahun 10 bulan IPK 3,37 predikat kelulusan sangat memuaskan. Fitriani NIM 14 16 14 01440 masa studi 5 tahun 10 bulan IPK 3,53 predikat kelulusan ujian. Ansar NIM 160205 0042 masa studi 3 tahun 11 bulan IPK 3,38 predikat kelulusan sangat memuaskan. Sukma NIM 150205 0001 masa studi 5 tahun IPK 3,53 predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan program studi manajemen pendidikan Islam oleh Ketua Program Studi Ibu Haja Nur Saidi SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan
lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo tentang nama-nama peserta yudisium gelombang kedua tahun 2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pertama, Desi Lestari, lahir di Palopo, IPK 3,50, lama studi 4 tahun 10 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Widya Iswara, lahir di Palopo, IPK 3,51, lama studi 4 tahun 10 bulan, predikat kelulusan ujian. Ketiga, Nur Hidayah, berdiri, lahir di Palopo, IPK 3,72, lama studi 3 tahun 11 bulan, predikat ujian. Narmi, lahir di Kumila, IPK 3,34, lama studi 4 tahun 11 bulan, predikat sangat memuaskan. Nurdiana, berdiri, lahir di Sumarambu, IPK 3,64, lama studi 4 tahun, predikat ujian. Hasriani, lahir di Teromu, IPK 3,65, lama studi 4 tahun, predikat ujian. Demikian nama-nama peserta yudisium gelombang kedua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan program studi pendidikan Islam anak usia dini oleh Sekretaris Program Studi Ibu Lisa Aditya Dwiwangsa Pusat, SPD MP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan lampiran dari daftar nama peserta yudisium gelombang kedua dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Yang pertama, Rosdiana, NIM 15020700006, lahir di Palopo pada tanggal 29 Oktober 1993, lama studi 4 tahun 11 bulan dengan IPK 3,67, predikat dengan ujian. Yang kedua, Irma Lainia, NIM 150207004, lahir di Kanjiro 17 Juli 1997, lama studi 4 tahun 11 bulan dengan IPK 3,67 dengan ujian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya pembacaan naskah pengukuhan peserta yudisium oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang terhormat Bapak Nurdika MP, disilakan. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudara mahasiswa yang akan yudisium pada hari ini, sebelum saya membacakan naskah, saya minta supaya semua peserta yudisium
hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayat Prabowo. Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayat Prabowo tanggal 10 September 2020 nomor 1243 tahun 2020, maka saya nama Dr. Nurdinka MPD, jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayat Prabowo, mewakili Rektor Yayat Prabowo, mengukuhkan saudara-saudari yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan tersebut sebagai peserta yudisium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayat Prabowo gelombang 2 tahun akademik 2019/2020, dan kepada saudara-saudari dinyatakan berhak menyandang gelar kesarjanaan sesuai program studi atau bidang keilmuan masing-masing. Semoga ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik. Prabowo 10 September 2020 yang mengukuhkan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayat Prabowo atas nama Rektor Dr. Nurdinka MPD. Terima kasih, disilakan untuk kembali. Dilanjutkan pemasangan selempang oleh masing-masing ketua program studi dan sekretaris program studi kepada masing-masing perwakilan mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kepada peserta yang mengikuti secara virtual kiranya menyesuaikan. Kepada peserta kami persilakan untuk mengambil tempat. Kami mulai dari program studi pendidikan agama Islam. Menghadap ke selatan saja supaya tidak membelakang. Jangan membelakang. Ya. 90 berapa? 90-an. 80-an. Bersiap-siap program studi pendidikan bahasa Inggris, dan kepada seluruh mahasiswa peserta yudisium yang mengikuti secara virtual agar kiranya menyesuaikan. Bisa pemasangan selempang dipasangkan oleh orang tua atau wali masing-masing. Pasang sendiri yang tidak ada orang tuanya. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yudisium program studi pendidikan agama Islam atas gelar kesarjanaan yang diperoleh pada hari ini. Kita beri aplaus yang meriah pada program studi pendidikan agama Islam. Selanjutnya kami undang program studi pendidikan bahasa Inggris. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yudisium dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya kami undang program studi pendidikan bahasa Arab. Dan kepada program studi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab yang mengikuti secara virtual, kami ucapkan selamat atas gelar kesarjanaan yang diperoleh pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah untuk diri pribadi, agama, dan bangsa. Cocok nih. Terlalu panjang gitu.
Ada dari bahasa Arabnya, ada bahasa bersiap-siap Oh, gitu. program studi tadris matematika. Kami undang program studi tadris matematika. Dan matain kan mustalifat. Kalau pakai alif belum di depan al mustalifat. supaya tidak membelakang di sana, karena kalau begini membelakang. Dan pada seluruh peserta yudisium program studi tadris matematika yang mengikuti secara virtual agar menyesuaikan pemasangan stempel oleh orang tua atau wali masing-masing. Dan kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat sekali lagi atas gelar kesarjanaan yang diperoleh pada hari ini. Selanjutnya kami undang program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Membelakang itu fotonya jadi belakang ki. Enggak apa-apa, tapi ini backgroundnya di atas. Itu aja lagi. Dan kepada seluruh peserta yudisium program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang mengikuti secara virtual, kami harapkan untuk menyesuaikan. Pemasangan selempang bisa dipasangkan oleh orang tua masing-masing atau wali masing-masing. Dan kami juga mengucapkan selamat atas gelar kesarjanaan yang diperoleh pada hari ini. Selanjutnya kami undang program studi manajemen pendidikan Islam. Dan juga kepada seluruh peserta program studi manajemen pendidikan Islam yang mengikuti secara virtual agar menyesuaikan. Dan tak lupa mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yudisium program studi manajemen pendidikan Islam atas gelar kesarjanaan yang diperoleh pada hari ini. Dan bersiap-siap program studi pendidikan Islam anak usia dini. Selanjutnya program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kepada yang mewakili kami persilakan untuk mengambil tempat. Sama besar lah. Anak usia dini, anak besar. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh peserta yudisium pada hari ini gelombang kedua tahun ajaran 2019-2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo atas gelar kesarjanaan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah untuk diri sendiri, agama, nusa, dan bangsa. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari bersama mendengarkan sambutan sekaligus ucapan selamat kepada seluruh peserta yudisium oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terhormat Bapak Dr. Nurdin KEP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Dekan,
bersama dengan Wakil Rektor 1 kemarin presentasi tentang alih status dari IAIN ke UIN. Hari ini masih ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan, sehingga beliau tidak sempat memberi sambutan. Selain dari itu ada kelalaian dari saya, karena seharusnya sejak kemarin ada persuratan kepada beliau. Kalau beliau tidak ada di tempat itu ada wakilnya yang ditunjuk sebagai pelaksana pejabat. Jadi itu kelalaian dari TKN, tidak sempat mengingatkan kepada teman-teman untuk membuat surat khusus kepada rektor sekaligus undangan untuk memberi sambutan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf karena ada terlambat tadi masuk. Itu terkait dengan saya berkomunikasi dengan Pak Rektor lewat WA. Terakhir beliau sampaikan laksanakan saja. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu serta anak-anakku di mana saja berada yang berbisu pada hari ini berkaitan dengan apa yang diurus oleh rektor kita di Jakarta, yaitu alih status dari IAIN ke UIN. Kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan urusan beliau lancar dan sukses beralih dari IAIN ke UIN. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan, yudisium itu adalah suatu tradisi di perguruan tinggi. Setelah mahasiswa menempuh ujian akhir, ujian tutup, ada namanya yudisium. Ya, kalau dulu itu tulisannya yudicium. Yudicium, ya. Kenapa yudicium? Karena Anda telah melewati sebuah proses panjang perjalanan studi dan berhasil meraih gelar sarjana pendidikan. Ya, wajar dicium. Wajar dicium. Sebagai apa kegembiraan. Biasa itu pada dia baku cium. Artinya dia gembira karena sudah melewati perjalanan proses studi yang panjang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saudara-saudara, sarjana baru yang saya banggakan di mana saja Anda berada, sarjana pendidikan itu ada semua tambahan namanya, ditulis SPD. Hari ini resmi dapatkan itu SPD, sarjana pendidikan. Kalau tadi kita mendengar nama-nama yang dibacakan oleh Ketua dan Sekretaris Prodi, alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah, karena tidak ada yang mengecewakan. Ya. Hanya 3 macam model kelulusan yang disebut tadi, tidak memuaskan. Ya. Semua memuaskan, sangat memuaskan, dan mendapatkan pujian. Wih, bagus. Tidak ada yang mengecewakan. Memuaskan, sangat memuaskan, paling tidak memuaskan dirinya sendiri. Dan kalau saya perhatikan tadi dari semua jurusan atau prodi yang membacakan nama-nama pesertanya, matematika itu tidak membaca, tidak menyebut lama studi.
Kalau yang lain ada yang sebut lama studi ada 4 tahun, 5 tahun. Saya tahu itu matematika, kenapa tidak dia sebut lama studi? Ada mahasiswanya kemudian 11 tahun baru selesai. Jadi malu-malu dia sebutkan, oh 2 kali orang tamat itu 1 tahun. Bagaimana prodinya? Ya, ke depan tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ya, oleh karena itu diminta proaktif dari ketua dan sekretaris prodi mengecek mahasiswanya yang malas datang kuliah, yang sudah sampai waktunya selesai belum selesai, tolong diproses. Lacak mahasiswanya, panggil dia, kemudian koordinasi dengan dosen penasehat akademiknya. Memang selama ini kita belum maksimal dalam melaksanakan tugas kita sebagai dosen penasehat akademik. Tetapi ke depan itu akan dimaksimalkan. Kenapa harus dimaksimalkan? Karena setiap semester dibayar honornya dosen penasehat akademik. Ya. Karena sudah dibayar honornya, maka harus ditingkatkan kinerjanya. Indikator kinerja dosen PA yang baik ketika tidak ada anak PA-nya melewati waktu studi selesai. Jadi kalau ada dosen PA yang mahasiswanya sudah 6 tahun kuliah, 6 tahun setengah, tidak selesai, dipanggil dosen penasehat akademiknya. Bagaimana model metode pembimbingannya? Kalau perlu, ijazah. Setiap tahun ada tambahannya itu dosen penasehat akademik. Jangan sampai ada yang sengaja supaya lambat selesai sehingga hitungan mahasiswa PA-nya banyak, ya. Banyak, kalau banyak kepalanya banyak juga dibayarnya itu, banyak bayarnya karena bayar itu kepala. Tapi tidak ada seperti itu. Yang kita inginkan bagaimana mengefektifkan dosen penasehat akademik sehingga mahasiswa kita tidak ada yang terlambat selesai. Jadi satu koreksi untuk target matematika. Tidak tahu siapa dosen penasehatnya itu. Dia sampai 11 tahun, 2 kali sarjana. Ibu Nur Rahma. Ibu Nur Rahma penasihat akademik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kalian menyandang gelar sarjana pendidikan. Sarjana itu artinya ahli, orang ahli, orang pintar, ya. Pendidikan itu apa? Pendidikan, tujuan pendidikan, kalau di Indonesia tujuan pendidikan kita untuk membentuk karakter bangsa, mencerdaskan, ya, mengakhlak karimakan, ya, banyak itu rentetannya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa. Senada dengan itu, Imam Barnadit mengatakan pendidikan ialah mendewasakan orang, usaha mendewasakan orang. Jadi orang yang tamat dari satu lembaga pendidikan itu berarti
dewasa dalam pengertian cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, sekaligus cerdas secara spiritual. Itu pengertian dewasa dalam menurut Imam Bernadi. Ya. Kalau Profesor Said Mahmud mengatakan pendidikan itu menyadarkan, ya, menyadarkan. Berarti penyadaran. Jadi, kalau demikian semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi tingkat kesadarannya. Ya. Semakin tinggi tingkat kesadarannya. Sekarang Anda sarjana pendidikan, berarti tingkat kesadaran Anda itu sudah tingkat sarjana. Sarjana pendidikan. Anda ahli, Anda orang cerdas. Ya. Sebentar lagi kalau Anda mengajar praktek pendidikan namanya guru, ya, menjadi guru profesional. Karena Anda sarjana pendidikan, Anda digembleng selama ini untuk menjadi guru. Jadi guru profesional. Sarjana pendidikan yang berkualitas, yang mampu bersaing secara global, nasional maupun lokal. Itu tugas kami di sini, mencetak sarjana pendidikan yang diharapkan menjadi guru. Karena tadi kita bicara pendidikan itu berarti membentuk karakter bangsa. Ya. Karakter itu lahir dari orang. Karena itu tugas Anda adalah bagaimana menghasilkan karakter-karakter bangsa Indonesia ke depan. Ya. Kalau orang bicara pendidikan, berarti pendidikan itu adalah prioritas karena terkait dengan bangsa. Kalau pendidikan di bangsa itu rusak, ya ke depannya pasti rusak bangsa itu. Siapa itu yang terjun dalam dunia pendidikan? Ya itu guru. Karena itu calon guru dari sarjana pendidikan yang sudah dibentuk karakternya selama ini itu akan melanjutkan regenerasi, mendidik generasi ke depan supaya bangsa ini berkelanjutan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, pendidikan itu sampai sekarang saya masih yakin bahwa kalau orang mau merubah nasibnya, memperbaiki dirinya, ya, pendidikan itulah yang bisa merubah nasib seseorang. Dan saudara-saudara yang diuji pada hari ini kurang lebih 100 orang. Nah, itu berarti masa depan Anda terbentang di sana. Apakah Anda mau memperbaiki nasibnya atau tidak? Ya. Pendidikan itu alat untuk merubah kita punya nasib. Ya. Banyak kita sudah lihat, termasuk saya, ya, kalau bukan karena sekolah pendidikan, tidak mungkin saya jadi petani, ya. Tidak mungkin saya jadi dosen di sini, karena orang tua saya petani. Jadi aset untuk guru ke depan itu adalah anak-anak kita sekarang. Karena itu perbaiki mudah-mudahnya. Tanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa kalian itu adalah sarjana pendidikan yang bisa merubah nasib diri sendiri, nasib orang lain, dan nasib bangsa kita. Saya kira kita semua paham ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan salah
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubah. Sama juga kalau dikembalikan kepada orang per orang. Tidak mungkin Tuhan mau merubah nasib kita kalau kita tidak berusaha untuk merubah kita punya nasib. Iya, saya sadari itu. Betapa banyak orang yang menasihati saya. Nurdin, sudah bikin merokok. Ada. Sebelum saya masuk kuliah S1 sampai masuk di kampus ini, orang tua pertama menasihati saya, Ibunda tercinta Dr. Anda Hajjah Siti Ziarah Makassar. Semoga almarhumah selamat. Amin. Diberkahi tempatnya di sana. Ya. Dia temui saya sore-sore. Beliau dekan pada waktu itu. Nurdin, di mana tinggal? Saya di bawah situ. Bisa ke rumah nanti malam. Saya ke rumahnya. Apa dicerita? Bagaimana menyadarkan saya? Coba orang tua begitu bijaknya. Ya ajak saya di rumah, makan kue, minum. Bagaimana kalau berhenti merokok? Bisa enggak? Saya bilang bisa. Saya dari dulu berniat untuk berhenti. Sampai sekarang belum bisa berhenti. Tapi usaha sudah ada. Masukan dari orang-orang sudah banyak, ya. Termasuk almarhum Profesor Dr. Hanihaya. Semoga beliau almarhum selamat dan diberkahi. Kasih contoh-contoh saja. Tapi belum bisa, karena dari dalam ini masih kalau saya tahan 1 jam 2 jam, bergejolak dari dalam setannya, beli. Artinya memang kalau bukan dari kehendak kita sendiri, ya, untuk merubah nasib kita tidak akan bisa. Jadi berawal dari kehendak, tekad yang kuat dari diri masing-masing. Kemudian ada usaha, berusaha keras, bekerja keras, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau turun hidayah, ya sudah berubah. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu harapan kami buat anak-anak kami yang diwisum pada hari ini supaya jangan berhenti. Andai kata ini perjalanan ini, Anda ini selesai di sini itu sekedar istirahat saja, baru melanjutkan perjalanannya. Ya. Perjalanannya masih panjang ke depan, masih muda-muda semua. Ya. Meskipun ada yang kelahiran 95, tapi itu masih muda dan terhitung generasi milenial. Kalau kami ini generasi tua, ya tinggal saja menyampaikan pesan saja. Ya. Hati-hati mengarungi laut kehidupannya. Ya. Kalau Anda berlayar, ya hati-hati di perahu, jangan sampai tenggelam. Artinya kehidupan dunia ini itu silih berganti tantangannya. Era milenial di mana Anda hidup itu tantangannya berbeda dengan tantangan yang kami hadapi pada masa lalu. Oleh karena itu persiapkan dirinya dengan kesarjanaannya, ya.
isi terus kepalanya, membaca terus, belajar terus. Karena selain belajar itu perintah agama, ya, juga untuk modal kita hidup di dunia ini. Modal kita hidup untuk bersaing di era global sekarang ini. Kalau tidak mampu bersaing, ya sudah, kita akan digulung ke pinggir. Nah, alhamdulillah kita punya sarjana itu, ya. Sampai saat ini tidak ada yang mengecewakan. Yang sudah sarjana beberapa tahun yang lalu, informasinya yang datang ke kita itu semua informasi baik-baik. Tidak ada informasi yang mengecewakan. Maka harapan kita untuk lulusan tahun ini seperti itu juga. Bahkan boleh lebih baik lagi daripada yang lulus kemarin-kemarin. Ya. Itu harapan kita. Kenapa? Karena dunianya sekarang berbeda dengan dunia yang lalu. Ya. Kalau dulu orang belajar itu hanya buku dan papan tulis, pulpen sudah cukup. Sekarang anak-anak belajar dengan HP, Android, dan lain sebagainya. Jadi artinya sumber pengetahuan itu bukan hanya dari guru, dari pulpennya guru, dari gurunya guru, ya. Tapi semua sumber pengetahuan Anda bisa akses setiap hari, setiap malam. Dan itu menjadi referensi bagi kita. Ya, dengan demikian saudara-saudara, anak-anak sekalian, jangan HP-nya itu melulu digunakan untuk game, untuk musik, untuk TikTok, ya. Banyak itu alumni kita muncul di Facebook dan TikTok. Ya. Oke, sekali-sekali untuk hiburan, tapi lebih banyak manfaatkan untuk belajar, mengedukasi diri sendiri melalui media sosial, melalui HP kita, ya. Jadi gunakan itu. Kemudian, ya, selain itu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, ya, soft skill yang orang gembar-gemborkan sekarang, ya. Biarpun bagaimana cerdasnya kita, pintarnya kita, tapi kalau perilaku kita bertentangan dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebiasaan yang hidup di suatu daerah, ya, itu kita tidak dihargai. Harus dikawinkan itu antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Spiritual Anda adalah alumni Yayasan Penopo, Institut Agama Islam Negeri Penopo, ya. Khawatirnya kita kalau Anda sebagai alumni Yayasan Penopo, banyak yang sholatnya saja belum beres, ya. Sholat 5 kali sehari semalamnya bolong-bolong, ya. Ini diperhatikan ini, ya. Karena sarjana pendidikan dari Yayasan Penopo. Nah, tidak bisa kita hilangkan itu Yayasan. Dan memang kita dapatkan ilmu di sini itu ilmu yang terintegrasi. Ada ilmu agamanya, ada matematikanya, ilmu keguruannya, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu ciri khas kita. Ciri khas kita adalah aspek emosional dan spiritual. Kalau intelektual itu sama kita dengan yang lain, sarjana-sarjana pendidikan yang lain. Tapi kelebihan kita adalah kematangan kepribadian, kematangan sosial. Kenapa? Karena landasannya adalah landasan religius. Itulah sebabnya jarang kita dengar itu. Ada sarjana yang gantung diri, ada sarjana yang minum racun, mati bunuh diri, jarang. Ya. Kenapa? Karena orang yang itu diajar tentang agama.
landasan spiritualnya kuat. Ya. Kalau dia sudah bekerja keras, berusaha keras, lantas tidak didapat, nah itu dikembalikan kepada Tuhan. Ada apa yang bisa dikasih? Ya. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih saya, karena saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, saya sudah berdoa, pasti saya dikasih oleh Tuhan. Hanya saja mungkin belum di waktu itu dikasih, tapi mungkin tahun depan dikasih. Kalau tidak dikasih di dunia, nanti di akhirat baru dikasih. Ya. Yang penting kita yakini bahwa tidak ada usaha kita, tidak ada pekerjaan kita yang sia-sia. Tidak ada. Apapun kita kerjakan diawali dengan niat yang tulus, bismillah. Kalau kita tidak dapat uangnya, materinya di dunia, pahalanya kita dapat nanti di akhirat. Ya, itu keyakinan. Tapi keyakinan itu ditanamkan, dikuatkan setelah kita mengikuti syarat-syaratnya, kewajiban-kewajiban kita. Ya. Kalau sholat kita saja bolong-bolong, lantas kita minta banyak kepada Tuhan, itu bisa jadi tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena sholatnya bolong-bolong, keluar bocor melalui bolong-bolong itu. Ya. Jadi perbaiki itu, ya. Perbaiki itu anak-anakku sekalian. Ibadahnya perbaiki, bacaan Al-Qur'annya perbaiki. Yang laki-laki itu siap jadi imam, siap jadi hati, ustaz, ya. Sekaligus siap berkarir di bidang apa saja. Karena banyak kita punya sarjana pendidikan terjun di dunia politik, masuk partai politik, masuk anggota DPR, ya. Banyak jadi kepala desa, banyak sarjana pendidikan. Ya, artinya itu sudah jalan dari hasil usahanya. Maka dia dipilih jadi kepala desa. Jadi kepala desa itulah dia jalannya datang rezekinya. Ya. Meskipun dia diproyeksikan untuk jadi guru, ya. Tapi tidak selalu apa yang kita niatkan, cita-citakan itu disetujui oleh Tuhan. Ya. Apapun kita punya cita-cita, kalau Tuhan tidak menghendaki, ya tidak bisa tercapai. Kalau tidak tercapai, ya jangan kita frustrasi. Yang penting kita sudah berusaha, bekerja, berdoa, itu sudah modal bagi kita. Kalau kita tidak dapat, apa boleh buat? Ya? Apa boleh buat? Itu sudah apa namanya? Kadarullah katanya. Ya. Kenapa kamu pakai cadar? Kadarullah, Pak. Apa kadarullah itu? Ketentuan Tuhan. Ya. Kadarullah itu ketentuan Tuhan. Ada berapa orang pakai cadar itu? Kenapa kamu pakai cadar? Kadarullah, Pak. Kita percaya pada takdir, ya. Ya ada. Tapi harus melalui usaha, kerja keras, berdoa, termasuk menggunakan cadar. Apakah Anda sudah analisa lebih mendalam, ya, atau tidak? Kalau hanya ikut-ikutan, ya belajar dulu, kaji dulu, ya, baru pakai. Kalau begitu Anda sudah pakai karena hasil kajiannya, pasti bagus. Tapi kalau hanya ikut-ikutan, jangan dulu pakai. Belajar dulu, kaji dulu. Apa namanya? Positif negatifnya dari sisi agama, dari berbagai hal. Kalau sudah semua itu, Anda yakin bahwa saya harus pakai cadar, pakai. Itu lebih bagus. Contoh-contoh, ya. Contoh, jangan sampai ada mau pakai cadar dan bilang tidak suka mau pakai cadar. Tidak. Apapun yang kita lakukan yang penting sudah berangkat dari sesuatu
yang kita sudah olah, ya, baik diolah oleh rasio kita maupun oleh rasa kita. Kalau hasilnya sudah matang, kita lakukan. Ya. Bismillah, tawakal kita lakukan. Hasilnya nanti ya, tergantung terserah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih kepada teman-teman dari pimpinan Fakultas Prodi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, pegawai yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga acara yudisium kedua ini kita bisa laksanakan dengan baik, insya Allah. Anak-anakku yang ada di rumah, di mana saja, ya, ingat baik-baik, insya Allah kita tidak lama lagi untuk wisuda, ya. Wisuda virtual, ya, wisuda daring. Jadi nanti kalau dikasih pindah itu apa namanya, ya, tidak ada orang, ya, bikin saja di cermin, berdiri di cermin, kasih pindah sendiri, anggaplah itu rektornya. Apa boleh buat, karena situasi dan kondisi menghendaki seperti itu. Yang sebenarnya hati nurani kita tidak cocok, ya. Tapi karena apa namanya, kondisi yang menghendaki, ya, tidak perlu lagi diprotes situasi dan kondisi. Nah, apa boleh buat, ini sudah di rumah sendiri. Sudah itu foto-foto sendiri, tidak apa-apa. Ya. Pakai baju toganya, kan dikasih baju toga kan, bawa ke rumahnya, pakai di rumahnya waktu di wisuda. Sudah itu kasih pindah, sudah itu foto-foto, bagus ya. Panggil tetangga-tetangganya, sekaligus acara syukuran bagi Anda, ya. Bikin kapurung, panggil tetangga kiri kanan, dengarkan ceramah dari rektor, selesai itu kasih pindah. Ada foto-foto, makan ke kurung. Nikmat sekali itu, ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang ikut yudisium gelombang kedua tahun ajaran 2019-2020. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, agar kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama mengajukan doa yang akan dipandu oleh Bapak Andi Ali Pausang SPIMD. Pada Nabi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengantarkan kami, membawa itu gerbang masa depan mereka. Tuntunlah mereka ya Allah dalam mewujudkan cita dan mimpi mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menghambakan diri dan kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Allahumma anta ja'alal ilma lil qulub kal mataril har. Engkaulah zat yang menghidupkan hati dengan ilmu sebagaimana bumi subur karena air hujan. Penuhilah hati alumni kami dengan kecintaan pada ilmu, penghormatan para guru, dan berbakti pada orang tua, nusa dan bangsa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami, para alumni kami, kepada anak-anak kami keyakinan yang benar, keyakinan bahwa tiada yang lebih berharga dibanding ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka, kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut dan bermanfaat bagi orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna
di dalam mengamalkan ilmu-ilmu mereka, sehingga mereka dapat menumbuh manfaat bagi agama, bangsa, dan negara kami. Allahumma qirli, Allahumma qirlana, wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya istirahat. Dengan selesainya acara istirahat sebentar, maka selesai pula seluruh rangkaian acara yudisium tahap kedua tahun ajaran 2019-2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Dan mari bersama menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di upload ada aja ini ya Pak. Ini buka Pak. Selamat karena kalau sudah nanti kita selamat. Tidak ada kita nanti lagi sudah. Selamat supaya jadi orang berhasil ke depan. Berbakti kepada kedua orang tua, agama, bangsa dan negara. Anu semua, ujian semua. Kenapa tidak ada yang makan kue? Saya mau makan kue.